Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iren Widianti, biasa panggil Iwit. Saya akan mencoba menjawab tugas dari video kedua, yaitu konsep kebahagiaan dan konsep pembelajaran. Konsep kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah semua tujuan hidup manusia. Semua manusia pengen bahagia, udah pasti itu. Nah, di Bimba, kata kebahagiaan itu dari kata filosofi hidup manusia dan menjadi filsafat pendidikan. Filosofi hidup manusia itu udah pasti tujuannya bahagia. Filsafat pendidikan tujuannya juga pasti kebahagiaan. Sementara tujuan umum ya, sementara tujuan khusus itu adalah kemampuan. Nah, ketiga kata ini digabungkan akan menjadi kata belajar. Nah, dari kata belajar, gimana sih caranya supaya anak-anak itu mau belajar, biar ada kemauan di dalam belajarnya, itu kita harus menumbuhkan rasa minat belajarnya. Nah, dari kata minat belajar inilah muncul nama kata Bimba, yaitu bimbingan minat baca dan belajar anak, dan itu menjadi kata paradigma Bimba. Siapa yang belajar? Semua manusia. Siapa yang pengen bahagia? Semua manusia pengen bahagia. Kenapa? Ya kan itu tujuan hidup manusia. Di mana harus bahagia? Di mana aja kita harus bahagia. Gimana caranya kita bisa bahagia? Dengan cara belajar. Sedangkan konsep pembelajar yaitu kata belajar. Belajar itu kan ada proses ya, ada proses di dalamnya. Dari awal yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, di sini di Bimba menggunakan small step system dari cara belajarnya. Jadi dia dikasih bertahap dan secara pelan-pelan. Tumbuhkan dulu rasa minatnya dengan cara fun learning, lalu bertahap atau small step system, dan individual system atau dengan cara pendekatan. Jadi caranya menumbuhkan minat belajar anak itu ya harus 100% menyenangkan, bertahap, dan harus ada pendekatannya agar kita tahu karakter anak dan sifat anak. Siapa yang perlu belajar? Semua manusia perlu belajar, mulai dari anak usia dini sampai dengan orang dewasa. Mengapa? Karena dengan cara belajar kita akan tahu, kita akan pintar. Bagaimana cara belajar? Dengan cara memperbaiki diri secara terus-menerus. Kapan aja kita harus belajar. Sepanjang hayat kita harus belajar dengan cepat dan setiap saat. Di Bimba, manfaat belajar di Bimba itu yang pertama, minat belajar anak itu akan tumbuh dengan sendirinya, yaitu dengan menggunakan paradigma Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Dengan menggunakan 3 metode tersebut akan tumbuh minat belajar anak. Di dalamnya tidak ada paksaan. Tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Jadi 100% menyenangkan. Sedangkan dampak tidak menggunakan paradigma Bimba,
pasti ada paksaan di dalamnya. Pasti ada paksaan. Akibat dari paksaan tersebut, anak-anak jadi tidak bahagia. Tidak tumbuh rasa minat belajarnya, kan dia merasa tertekan, terpaksa. Dan yang ketiga, itu pasti berfokus pada hasil. Jadi anak-anak yang tidak menggunakan paradigma Bimba, cara belajarnya itu pasti pertama tidak bahagia, yang kedua karena ada paksaan di dalamnya, akhirnya dia tidak bahagia, dan yang ketiga berfokus pada hasil, bukan dengan minat, tapi dengan hasil. Demikian jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.